Nabi bersabda, "Ma min muslimaini," apabila sepasang suami istri muslim, yamutu lahuma, anaknya meninggal 3 orang, salasah minal walad, ya, lam yablughul hin, syaratnya meninggalnya belum usia akil baligh, bukan di atas usia 15 tahun atau 10 tahun kalau wanita yang sudah menstruasi. Illa kanu lahu hisnan hasinan minan nar, pasti anak-anaknya itu bisa memberikan syafaat sebagai benteng bapak ibunya supaya tidak tersentuh api neraka. Tapi matinya nggak boleh dibunuh ya Pak. Matinya karena kena musibah, cobaan dari Allah, dan ini nggak bisa diusahakan, ini mengalir saja sebagai takdir. Takdir berlaku, pasang suami ini bersabar, jaminannya ini. Tapi 3 orang, akhirnya sahabat berani dia, "Ya Rasul, lam uqaddim illa isnain." Ya Rasul, anak saya yang meninggal tidak 3 tapi 2, isnain. Nabi berkata, "Wa in kana isnain," ya udah, yang meninggal anaknya 2 pun seperti itu. Sahabat Ubay bin Ka'ab datang lagi, "Ya Rasul, lam uqaddim illa wahida." Anak saya meninggal bukan 3, bukan 2, tapi 1 ya Rasul. Apakah ini termasuk? Kata Nabi, dikatakan jawabannya, "Wa illam wa in kana wahida." Iya, sekalipun cuma 1. Syafaat anak yang hafal Quran. Anak kita yang hafal Quran, hadirin, bisa memberikan syafaat 10 orang dari ahli keluarganya yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Dan ini hadisnya mudah kita dapati, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Kalau Tirmidzi ini tidak sulit kita tampilkan, ya, tinggal ditulis saja. Ini hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man qara'al Quran, makanya Bapak Ibu anak-anak kita ada berapa? 5, 4, apalagi di atas 5, kalau bisa 1 hadirin jadi penghafal Quran, apalagi jadi ulama. Kalau jadi ulama lebih hebat lagi. Maksudnya gini, emang penghafal Quran sama ulama beda. Penghafal Quran yang bukan ulama, dia hanya hafal saja, tapi nggak ngerti artinya, nggak ngerti ayat hukumnya, tidak mengerti sababun nuzul, nggak ngerti ilmu daripada halal haramnya, dia cuma hafal saja. Ya, dijaga hafalannya sampai mati, kan ada tuh. Ya, ada pilot-pilot yang hafal Quran, ada mahasiswa yang hafal Quran, tapi dia tidak ulama. Ya, mungkin dia kerja sebagai engineer, sebagai pilot, sebagai ada juga pegawai inilah, pegawai itu, dia hafal Quran. Kan banyak tuh sekarang ya begitu. Nah, ini kata Nabi, man qara'al Quran, siapa yang baca Al-Quran, wastadharahu, kemudian dia hafal di luar kepala, fa ahalla halalah, dan dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, wa harrama harama, dan juga mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Artinya dia ini mengamalkan isi Al-Quran, dia belum beramal. Kata Nabi, adkhalahu Allahu bihil jannah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga, wa syafa'ahu fi asyratin, dan dia dapat memberikan syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya, min ahli baitihi, ahli keluarganya, wajabat kulluhum wajabat lahun nar, yang wajib masuk neraka karena dosa-dosanya. Ya Allah, itu bapak ibu saya 2 orang, ya Allah, itu kakak adik kandung saya 5 orang, udah 7, sisanya tinggal 3. Yang 3 siapa ini? Terserah ya, mau paman kayak mau bibi, yang jelas mantan nggak kebagian nih 3. Tinggal 3 gitu ya. Baik hadirin, kemudian yang ke-9, syafaat orang yang mati syahid, lebih banyak lagi, 70. Ya, terutama mati syahid yang fisabilillah, berperang di jalan Allah karena menegakkan kalimah Allah, karena menegakkan agama Islam. Syahid juga banyak kategorinya. Umat Islam yang mati terbakar mati syahid. Ya, kapal pesawat Sriwijaya Air itu kalau ada orang Islamnya itu mati syahid. Wanita yang melahirkan meninggal dunia mati syahid.
seseorang yang mati tenggelam mati syahid, seseorang yang meninggal kena tertimpa bangunan reruntuhan itu mati syahid, seseorang yang mati dizolimi pun mati syahid, seseorang yang mati lagi menuntut ilmu mati syahid, dan yang paling utamanya yang meninggal bersimbah darah berperang di jalan Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Ya, kalau tadi Tirmidzi, ini Abu Daud. Di antaranya Nabi bersabda bahwa orang mati syahid, kata Nabi, yaitu yusyafa, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang ya, 70 orang. Fi sab'in, nih. Hadisnya derajatnya sahih 2524. Nabi bersabda bahwa kata beliau, yusyafa'us syahid, orang yang mati syahid dapat memberikan syafaat fi sab'in, sebanyak 70 orang, min ahli baitihi. Wah, ini banyak nih. Ayah, ibu, anak, cucu, kakek, om, tante, boleh semua itu. Sejumlah berapa? 70 orang. Yang lebih hebat lagi hadirin, syafaat ulama. Nah, ini yang saya kitabnya nggak ada di sini. Hadirin, syafaat ulama melebihi mereka semua. Ulama bisa memberikan syafaat. Hadisnya riwayat Imam Dailami. Tapi kitabnya saya cari sudah sebulanan ini belum ketemu, tapi hadisnya saya hafal. Maksudnya di software ini saya belum dapatkan ya, tetapi bunyi hadisnya saya hafal begini. Kata Nabi bahwa hadirin, yuqalu lil alim, akan dikatakan kepada seorang alim di akhirat nanti ya, tashfa, kamu boleh memberikan syafaat, min talamidatika, dari murid-muridmu atau jamaahmu. Sebanyak apa? Hatta balagha, sekalipun jumlahnya, kata Nabi, adadun nujum fis sama, sebanyak jumlah bintang di langit. Makanya hadirin, mengajilah daripada ulama-ulama yang punya sanad ilmu sampai ke Imam Syafi'i. Ya, ini maksudnya ulama sih untuk orang-orang yang ulama betul-betul lah. Kalau kita nih bukan ulama, Pak. Ya, kita nih baru. U-nya baru gitu. Ya, ulama maksudnya kayak Imam Nawawi, seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Syafi'i. Makanya ngajilah dari ulama-ulama yang punya sanad sampai kepada mereka, dan setiap hari kita hadiahkan doa dan bacaan Fatihah kepada mereka. Setiap hari kita baca itu hadirin. Ya, dari urutannya kepada ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil aula wal ulama wa syuhada, khususan ila Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Salman, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Rifai, Syekh Sazli, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Romli, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ibnu Haytami, Imam Sayuti, Imam Saqawi, Imam Zakaria Al-Ansari, terus sampai Wali Songo, sampai guru-guru kita yang hari ini, Mu'alim Syafi'i Hazami, Muhammad Dadun Sanusi, kemudian Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, guru-guru kita yang hari ini yang baru meninggal. Semuanya kita doakan itu Al-Fatihah, supaya kita ada robitoh, ada ikatan, dan insya Allah kita dikenal sama mereka dengan doa-doa kita itu, karena doa kita sampai kepada mereka dan mereka melihat ini dari sepulan, dengan harapan kita mendapat syafaat mereka ini, karena ulama-ulama selevel mereka diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan untuk memberikan pertolongan tambahan kepada jamaahnya dan umatnya. Bismillah, ayo bismillah. Hadirin, masih 15 menit lebih. 11. Syafaat bacaan Quran dan puasa Ramadan. Nah, hadirin jangan tinggalkan. Kalau tadi
orang yang menghafal Quran. Kalau kita tidak hafal Quran, tapi sehari kita rajin baca Quran, setengah juz, 1 juz, ini harapannya Quran akan datang membela kita. Nah, ini masih bisa kita kerjakan. Syafaat bacaan Quran dan puasa Ramadan. Ya, hadirin, ini riwayatnya pun daripada Imam Ahmad bin Hambal, yang paling mudah saja. Jadi di sini Nabi SAW bersabda, nanti Al-Quran dan puasa Ramadan akan tampil ke hadapan Allah. Nih, pada 6626 kata Nabi, inna siyam wal Quran yashfa'an, puasa Ramadan dan bacaan Quran ataupun Al-Quran akan memberikan pertolongan lil abdi, kepada seorang hamba yang tekun mengerjakan ini. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yaqulu siyam, berkata puasa, Rabbi, ya Allah Tuhanku, mana'atuhu ta'am, aku mencegah dia dari makan minum siang hari, dari syahwat, bin nahar, pada siang hari, fasyafi'ni fih, izinkan aku ya Allah untuk memberikan pertolongan. Wa yaqulul Quran, Al-Quran juga berkata, mana'atuhun naum, ya Allah saya mencegah dia daripada tidur pada malam harinya, siang harinya dia baca aku lagi ya Allah, diamalkan aku lagi ya Allah, kata Quran. Fasyafi'ni fih, izinkan aku ya Allah untuk menolong orang ini. Qal, Nabi bersabda, fayusyafa'an, Al-Quran dan puasa bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang ini. Baik hadirin, yang ke-12, yang ke-12 adalah syafaat syafaat yang ke-12, syafaat apa tadi? Syafaat umat Islam yang meninggal dunia, disolatkan jenazahnya sama 40 orang atau lebih, atau 100 orang atau lebih, itu semuanya yang 100 orang itu yang menyolatkan, ya, maka bisa memberikan syafaat pertolongan kepada si jenazah. Kalau ini hadisnya riwayat daripada Imam Muslim, ya, ini sangat kuat hadisnya. Nih, ya, kata Nabi, jumlahnya 40 atau 100 ke atas, 40 pun demikian. Nabi katakan, ma min mayyitin, tidaklah satu mayit orang Islam, yusalli alaihi ummah minal muslimin, yang jenazahnya disolatkan oleh umat Islam, yablughuna mi'atan, yang jumlahnya sampai 100, ada juga yang bilangannya 40, ya, ada yang 100, ada yang 40. Maka kata Nabi, itu menjadi pertolongan bagi mereka. Ini yang 100 tadi, ini yang 40. Ma min rajulin muslim, tidaklah seorang laki-laki muslim yamutu, meninggal dunia, fayaqum ala janazatihi, kemudian jenazahnya disolatkan oleh arba'una rajula, 40 orang kaum muslimin. Makanya hadirin, kita usahakan kalau ada jenazah meninggal, kalau kita harus cari orang-orang dulu, carilah, supaya jangan cuma dia disolatkan 20 masih kurang, 40 batasannya. Makanya berbahagia sekali orang yang disolatkan di Masjidil Haram lagi musim haji, 8 juta yang nyolatin, 40 aja tertolong, dosanya hapus tuh Pak, apalagi jutaan. Nomor 13 adalah anak umat Islam yang meninggal sebelum usia baligh. Tapi yang meninggal jumlahnya 3 anak. Ini satu ya?
tidak dijelaskan, tapi menanyakan kalau misalnya anak umur 4 tahun. Baik. Mungkin kategorinya. Pertama hadisnya itu Nabi katakan, siapa yang pasangan suami istri, anaknya wafat 3 orang, semuanya masih kecil, maka itu menjadi benteng dari api neraka. Ini kita tampilkan hadisnya, riwayat Imam Ahmad. Kita kan kajian hadis, jadi main hadis aja. Kajian hadis. Nah hadirin, ini riwayat Imam Ahmad, kami tampilkan dulu. Tadinya sih Nabi bersabda 3 orang, cuma kan para sahabat semangat sekali itu dengan musibah yang mereka dapati. Ya Rasul, lam uqaddim illa isnain, anak saya meninggal bukan 3 tapi 2, itu gimana? Jadi kita tampilkan dulu, nggak lama kok, karena riwayatnya mudah dicari nih ya. 3554 Nabi bersabda, ma min muslimaini, apabila sepasang suami istri muslim, yamutu lahuma, anaknya meninggal 3 orang, salasah minal walad, ya, lam yablughul hin, syaratnya meninggalnya belum usia akil baligh, bukan di atas usia 15 tahun atau 10 tahun kalau wanita yang sudah menstruasi. Illa kanu lahu hisnan hasinan minan nar, pasti anak-anaknya itu bisa memberikan syafaat sebagai benteng bapak ibunya supaya tidak tersentuh api neraka. Tapi matinya nggak boleh dibunuh ya Pak. Matinya karena kena musibah, cobaan dari Allah, dan ini nggak bisa diusahakan, ini mengalir saja sebagai takdir berlaku. Pasang suami ini bersabar, jaminannya ini. Tapi 3 orang, akhirnya sahabat berani dia, ya Rasul, lam uqaddim illa isnain, ya Rasul, anak saya yang meninggal tidak 3 tapi 2, isnain. Nabi berkata, wa in kana isnain, ya udah, yang meninggal anaknya 2 pun seperti itu. Sahabat Ubay bin Ka'ab datang lagi, ya Rasul, lam uqaddim illa wahida, anak saya meninggal bukan 3 bukan 2 tapi 1, ya Rasul, apakah ini termasuk? Kata Nabi, dikatakan jawabannya, wa illam wa in kana wahida, iya, sekalipun cuma 1. Jadi kalau tadi pertanyaannya 4 tahun anaknya 1 orang, tetap dapat insyaallah.